Pernahkah kalian berpikir, apa yang membuat data pribadi kita tetap aman saat kita belanja online, menggunakan aplikasi mobile banking, atau bahkan sekedar browsing di internet? Nah, jawabannya ada pada layanan keamanan. Di video kali ini, kita akan membahas konsep layanan keamanan dalam berbagai platform, mulai dari jaringan, server, aplikasi web, cloud, hingga perangkat mobile. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, saya Cutarina dengan NIM 240170149. Pertama, mari kita pahami dulu fondasinya. Dalam dunia keamanan sistem komputer, ada yang disebut CAA Triad: Confidentiality, Integrity, dan Availability. Confidentiality artinya menjaga kerahasiaan data biar nggak jatuh ke tangan yang salah. Integrity itu memastikan data tetap utuh, tidak diubah tanpa izin, dan availability berarti data atau layanan tetap tersedia kapanpun dibutuhkan. Selain itu, ada juga AAA, Authentication, Authorization, dan Accounting. Authentication itu verifikasi identitas, misalnya login dengan password atau OTP. Authorization menentukan hak akses, siapa boleh melakukan apa. Sedangkan accounting adalah pencatatan aktivitas untuk audit jika ada insiden. Konsep inilah yang jadi dasar layanan keamanan di semua platform. Sekarang, mari kita lihat bagaimana layanan keamanan diterapkan di berbagai platform. Kita mulai dari jaringan. Keamanan jaringan berfungsi sebagai pertahanan garis depan. Kalau kita ibaratkan jaringan itu seperti pintu gerbang utama sebuah kampus, maka firewall adalah satpam yang menjaga pintu itu. Dulu, firewall hanya bisa menyaring port, sekarang sudah lebih canggih menjadi next generation firewall yang bisa memeriksa isi paket data secara mendalam. Selain itu, ada VPN yang berfungsi sebagai jalur khusus yang aman, dan ada juga IDS, IPS seperti Snort atau Suricata untuk mendeteksi pola serangan. Praktik terbaik di infrastruktur adalah segmentasi jaringan dengan VLAN, penggunaan ACL, serta monitoring dengan wire shred. Selanjutnya, server dan sistem operasi. Server adalah otak dari sistem. Jika server jatuh, seluruh layanan ikut terganggu. Karena itu, kita melakukan server hardening, yaitu memperkuat sistem operasi agar tidak mudah ditembus. Di Linux, kita bisa mengatur firewall dengan iptables, mencatat aktivitas dengan audit, dan mengaktifkan update otomatis. Di Windows Server, kita bisa pakai group policy dan Windows Defender ATP. Standar pengamanan bisa kita cek di CES benchmarks, misalnya menonaktifkan root login langsung lewat SSH. Lalu, pada aplikasi web dan API. Aplikasi web adalah salah satu target serangan paling populer. Ada yang pernah dengar istilah SQL injection atau XSS? Nah, itu termasuk dalam daftar OWeb's Top 10. Untuk mencegahnya, kita perlu validasi input, gunakan ORM untuk database, dan tambahkan token anti-CSRF. Pengujian keamanan bisa dilakukan dengan tools seperti OWeb's Zap atau Burp Suite. Selain itu, kita juga bisa menambahkan Web Application Firewall untuk API. Jangan lupa gunakan rate limiting dan autentikasi dengan OAuth 2. Lalu, pada platform komputasi awan atau cloud. Cloud atau komputasi awan adalah bentuk layanan di mana kita tidak lagi harus membeli server sendiri, tapi menggunakan server milik penyedia seperti AWS, Azure, atau Google Cloud. Masing-masing platform punya layanan keamanan bawaan. AWS punya IAM untuk kontrol akses dan Guard Duty untuk deteksi ancaman. Azure punya Key-Vault dan Azure Sentinel. Lalu, Google Cloud punya Security Command Center. Intinya, Cloud sudah menyediakan kotak peralatan keamanan yang bisa langsung kita pakai. Lalu, pada mobile dan endpoint. Sekarang, kita semua pasti memakai smartphone. Keamanan mobile sangat krusial karena perangkat ini menyimpan data pribadi dan sering dipakai untuk transaksi. Di Android, ada fitur SafetyNet API dan sandboxing untuk mengisolasi aplikasi. Di iOS, ada keychain untuk menyimpan kredensial dengan aman.
Untuk perangkat endpoint seperti laptop atau PC, ada endpoint detection dan respon EDR, dan enskripsi penuh disk. Misalnya BitLocker di Windows dan FileVault di macOS. Jadi, teman-teman, layanan keamanan itu ibarat sistem pertahanan berlapis yang bekerja di berbagai platform, dari jaringan, server, aplikasi web, cloud, mobile. Semuanya punya layanan keamanan yang spesifik. Kalau kita ingin lebih aman saat beraktivitas di dunia digital, pahami konsep-konsep ini. Karena keamanan bukan hanya urusan perusahaan besar, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.